Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya telah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat tentang keagungan istiqomah berzikir. Zikir atau mengingat Allah dalam pengertian luas dapat dilakukan dengan mulut, anggota badan, dan hati. Dengan selalu berzikir, kita akan senantiasa dihindarkan dari larangannya dan akan selalu taat terhadap segala perintahnya. Sehingga hati pun menjadi tenang, diliputi kekuatan spiritual yang optimal. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita senantiasa mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tentram. Dan juga ketika kita membiasakan diri kita untuk senantiasa mengingat Allah, maka kita akan terhindar dari semua perbuatan yang dilarangnya dan senantiasa untuk mengerjakan semua perintahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, dikisahkan ada sebuah penculikan terhadap seorang gadis di Riyadh. Saat itu gadis itu masih duduk di bangku SMP. Kejadian itu bermula ketika gadis itu hendak pulang dari sekolah menuju rumahnya. Saat itu posisinya sangat dekat sehingga ia memutuskan untuk berjalan kaki. Ternyata kebiasaannya itu sudah lama diamati oleh seorang pria. Maka terbesit dalam pikirannya untuk menculik gadis tersebut. Dan ternyata ia berhasil, tanpa ada satu orang pun yang berhasil melihatnya. Ia menculiknya dan memasukkan gadis itu ke dalam bagasi mobil dan kemudian menguncinya lalu membawa pergi. Sang pemuda membawa gadis itu ke sebuah daerah yang bernama Thumamah. Daerah itu terkenal karena banyaknya preman dan anak berandal di sana. Entah apa yang akan dilakukannya, hanya Allah yang tahu. Kemudian turunlah si pemuda dengan kunci di tangannya. Ia ingin cepat-cepat melihat hasil tangkapannya. Dengan gembira, dimasukkannya kunci lalu diputarnya. Namun apa yang terjadi? Bagasi itu tidak dapat terbuka. Dicobanya terus-menerus, tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian azan asar sudah berkumandang. Sang pemuda sudah mulai dihinggapi rasa takut dan khawatir. Ia takut bahwa gadis itu akan meninggal. Kemudian akhirnya ia membawa mobilnya ke bengkel. Dan para pekerja di bengkel tidak dapat membukanya. Ia pun memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polisi. Oleh polisi, diputuskan untuk melubangi bagasi itu dengan dilas. Namun, ajaibnya, dengan dilas pun tidak berhasil untuk melubangi bagasi itu. Akhirnya, semua sepakat untuk memanggil seorang mutawi atau seorang syekh. Oleh syekh tersebut, dibacakan ayat-ayat ruqyah terhadap bagasi itu. Kemudian, kunci pun diambil, lalu diputarkan untuk membukanya. Kemudian, semua pun tercengang. Subhanallah, bagasi tersebut dapat terbuka. Dan mereka semakin tercengang ketika melihat keadaan bahwa si gadis tersebut tidak kenapa-napa. Akhirnya, Syekh pun bertanya kepada gadis itu, "Wahai bint, sebenarnya apa yang sering kamu lakukan sehingga Allah melindungi kamu sampai seperti ini?" Lalu, gadis itu menjawab dengan singkat, bahwa sesungguhnya
aku tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Kaum muslimin yang berbahagia, subhanallah, begitulah Allah memberikan penjagaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Zikrullah menjadi sebab yang ajaib bagi hamba-hambanya. Maka jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang, apapun kesibukan kita. Selain itu, zikir memiliki berbagai hikmah di antaranya, seperti mengusir setan, memberikan ketenangan jiwa dan raga, menghilangkan perasaan sedih dan was-was, memperkuat jiwa dan badan kita, mempermudah rezeki, memberikan keteduhan, serta rasa cinta, mendapatkan doa dari para malaikat, serta menjauhkan kita dari penyakit hati. Banyak sekali hikmah ketika kita senantiasa melakukan zikir. Oleh karena itu, semoga dengan kultum ini dapat memberikan motivasi kepada saya pribadi dan kita semua, agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak sekali kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.